Ya, jadi untuk materi pada pagi hari ini sebenarnya kita masih belajar tentang hypertext preprocessor atau PHP ya. Jadi nanti di mata kuliah ini atau khususnya di subbagian ini kalian akan belajar yang namanya bahasa pemrograman server ya. Jadi tapi begini, kalian tidak perlu khawatir. Nanti pada saat implementasi saya berusaha ya. Jadi saya lanjutkan, mohon maaf ya tadi ada telepon soalnya dari kampus ya. Jadi saya lanjutkan untuk jadi materi hari ini kita masih melanjutkan dari materi minggu lalu. Jadi nanti kalian semua akan belajar tentang PHP. Jadi PHP ini menjadi dasar pada saat kalian pengen atau ingin membuat web. Ya. Tujuannya yaitu kalian mampu memahami dan bisa mengimplementasikan PHP dalam pembangunan sebuah web. Tapi nanti kalian coba jadi gini, biasanya kendala pada saat belajar bahasa pemrograman itu adalah karena memang kalian bukan dari latar belakang dari jurusan TI. Jadi mesti nanti butuh penyesuaian ya, butuh belajar ekstra untuk bisa mengimplementasikan pembuatan web. Jadi ini dari yang tahun-tahun lalu biasanya beberapa mahasiswa itu biasanya agak kesulitan. Tapi saya sudah punya mekanisme lain, jadi nanti kalian walaupun tidak menguasai bahasa pemrograman pun, itu masih bisa membuat sebuah aplikasi web. Ya, jadi saya mencoba mencari formula yang tepat, bagaimana caranya, walaupun bukan dari latar belakang TI, tetapi nanti kalian masih bisa membuat web. Insya Allah itu akan kita ajarkan di minggu depan. Ya, nanti ada tools-nya atau caranya yang bisa kalian gunakan. Yang paling penting, nanti pada pembuatan web ini, jangan lupa itu harus sudah diinstal namanya web server. Web server itu di komputer kalian mungkin sudah terinstall namanya SAMPP. Ya. Jadi web server itu kalau istilahnya sepeda motor itu mesinnya. Jadi mesin itu harus ada dulu. Jika di suatu komputer pengen belajar web tapi tidak mempunyai web server, maka tidak bisa dilakukan. Kemudian yang paling penting pada saat sudah masuk materi PHP, PHP itu akan bisa berjalan jika diawali dan ditutup dengan tag seperti ini. Jadi ini perintah yang wajib ada ya pada saat kalian membuat apa namanya sudah mulai membuat codingan PHP demikian. Nanti ada namanya variabel. Variabel itu gunanya untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Kalau di PHP itu diawali dengan tanda dolar ya. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan teorinya karena akan susah nanti kalau hanya dijelaskan teorinya kalau tidak sambil praktek ya. Yang paling sederhana kita langsung masuk ke latihan aja dulu ya. Langsung masuk ke latihan. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat di sini ya. Di sini saya coba akan mempraktekkan. Jadi nanti kalau kita sudah ini copy aja segini. Ini coba dilihat. Coba saya tunjukkan. Coba saya lihat. Nah, ini. Nah, pada saat kita misalnya ya tekan begini. Jadi nanti kalau khusus sudah masuk PHP itu cara mengaksesnya harus melalui web browser ya dengan syarat web servernya sudah harus diaktifkan. Pada saat kalau kalian menggunakan sebenarnya saya pakai AMPPS itu sama sebenarnya dengan SAMPP. Cuman kalau AMPPS itu lebih berat karena tools atau fitur-fiturnya lebih lengkap. Cuman untuk kalian tidak perlu pakai AMPPS, cukup pakai SAMPP aja menurut saya sudah sangat cukup. Jadi silakan dibuka SAMPP-nya, pastikan apa ajanya itu diaktifkan terlebih dahulu. Kalau kita belum ngeload database, sebenarnya MySQL tidak perlu kita aktifkan. Tapi kalau sudah nanti ngeload database, baru harus kita aktifkan. Nanti saya coba tunjukkan, yaitu saya coba tunjukkan. Jadi ini saya punya file latihan. Nanti pada saat kita akses, keluarnya akan seperti ini. Maksudnya apa? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di PHP itu selalu diawali dengan tag PHP buka.
Ini namanya tag PHP buka. Kemudian ada yang namanya tag PHP tutup. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini wajib bersifat mutlak harus ada. Kemudian ini ada $A, $B. $A, $B itu adalah variabel. Nah, $A itu menyimpan data yang isinya adalah saya sedang belajar PHP. Tipenya adalah string karena di sini teks itu string. Ya. Kemudian untuk variabel B sama dengan 5, berarti 5 ini disimpan ke variabel B. Ya. Kalau pengen mencetak hasilnya, pengen bisa dicetak hasilnya ke layar, di PHP itu bisa pakai print atau pakai echo. Nah, maka nanti kalau pada saat kita jalankan, maka yang akan tampil adalah saya sedang belajar PHP, kemudian B-nya adalah angka 5. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, nah, saya sedang belajar PHP 5, seperti ini. Kenapa kok gandeng? Nah, di PHP itu kalau kalian pengen memindah baris, itu masih perlu bantuan tag HTML sebenarnya. Jadi kalau pengen membuat baris, pindah baris, kita harus ketikkan seperti ini, echo, nah, dalam kurung, simbolnya HTML, kita tulis BR. BR itu maksudnya pindah baris ya. Nah, coba kita jalankan kembali. Nah, maka nanti 5-nya posisinya ada di bawah. Nah, ini nanti sementara untuk latihan aja dulu. Kemudian yang kedua, nah di sini saya coba ini sudah ya. Ini tadi variabel. Nah, kemudian saya coba menggunakan fungsi. Fungsi itu maksudnya demikian. Jadi kalau kita menggunakan fungsi, maka jadi kalian bisa lihat fungsi itu maksudnya demikian. Jadi saya membuat namanya fungsi tampil yang di dalamnya itu ada isinya. Jadi fungsi itu sebenarnya adalah pembungkus dari sebuah variabel. Jadi kalau kalian nanti misalnya mau menghitung luas persegi panjang, nah berarti bisa dibuatkan fungsinya. Ya, nggak perlu banyak mikir. Jadi nggak perlu banyak dipikirkan yang pusing-pusing dulu ya. Nanti kalian tidak harus menguasai bahasa pemrograman yang susah pun masih bisa kok membuat aplikasi. Seperti itu. Untuk yang kedua, nah ini adalah fungsi. Jadi saya membuat fungsi namanya tampil yang di dalamnya itu ada perintahnya. Jadi fungsi itu sama dengan pembungkus. Jadi kalau kalian belanja, ini tas kreseknya, istilahnya fungsi itu. Di dalam tas kresek ada apanya? Ya, ada barangnya. Barang itu termasuk variabel itu. Ya. Jadi nanti kalau fungsi ini saya jalankan, maka dia akan menghasilkan yang seperti ini. Dia akan bisa keluar seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, nah di sini kalian diminta untuk, jadi nanti coba kita lihat, ya ini saya kopikan, nggak perlu diketik, kita copy aja ya. Kita kopikan. Nah, saya coba membuat aplikasi kalkulator sederhana. Ya, saya kopikan di sini. Saya buat kalkulator. Dan sini harus PHP ya, ingat-ingat. Kemudian saya coba paste di sini. Coba saya jalankan. Saya jalankan. Kalkulatornya. Coba kalian lihat, jika saya memasukkan nilai 5, kemudian di sini saya juga tambah 5, kita klik hitung, nah, maka hasilnya 10 ada di sini. Ya, maksudnya apa? Jadi begini. Jadi pada saat kalian nanti, nah, di sini, nah, ini adalah apa namanya HTML-nya. Bisa kalian lihat, ini adalah HTML-nya. Kemudian di sini adalah PHP-nya. Ya, pada saat kita klik hitung, ini kita klik, ya tombol submit klik hitung itu, dia akan membaca ke sini. Maka secara otomatis, nah ini coba saya ini kan dulu biar tidak bingung. Ya. Saya beginikan. Karena kalau nggak gini nanti kelihatan ke barisnya ke kiri semua ya. Ini jadi biar urutannya, jadi sebenarnya tata letak sebuah baris kode itu penting ya.
Tujuannya itu biar tahu ini bagian dari yang mana. Ya. Jadi pada saat kalian klik hitung, dia langsung membaca perintah dari sini. Nah, maka nanti bisa dilihat nilai 1 dan nilai 2, ini nilai 1, name-nya kan nilai 1, itu disimpan di sini, ya. Ini name-nya nilai 2, disimpan di sini. Maka jika dia plus, nah kita bisa lihat di sini, ya. Coba kalau kita ganti 5, di sini kita kurangi, coba. Hasilnya adalah 0. Jika di sini misalnya 7, di sini 5, ya, kita kurangi, maka 2. Jika di sini 7, di sini 5, dan di sini kita kali, maka hasilnya adalah 35. Jadi dia dari objek 1, ya, dari objek 1 ini ke objek ini, itu ditentukan oleh operator yang harus kita pilih di sini. Ya. Coba biar tidak bingung, ya, silahkan dicoba. Nah, nanti kalau kita reset harusnya dia akan clear. Belum berlaku berarti untuk resetnya. Nanti jika kita reset, harusnya posisinya akan menjadi 0 kembali. Ya, ini rumusnya seperti itu. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit, ya. Misalnya kalian pengen membuat aplikasi, jadi nanti misalnya ada aplikasi toko, ya. Di sini ada tambah pembelian, di sini ada tambah stok. Nah, nanti begini. Jadi kalian akan saya coba kasih minggu depan akan saya kasih latihan untuk bisa membuat aplikasi yang seperti ini. Kemudian nanti kalian bandingkan dengan tools namanya CRUD Generator. Jadi kalian dengan CRUD Generator itu bisa membuat aplikasi tanpa harus ngerti coding. Nanti kalian akan merasakan lebih enak mana. Ya, insya Allah minggu depan nanti saya siapkan softwarenya yang harus kalian install terlebih dahulu. Tapi apa namanya, software ini sebenarnya adalah software maksudnya ada berbayarnya. Jadi nanti kalian bisa apa namanya, bisa pakai trial ataupun di crack istilahnya, ya. Tapi saya tidak akan ngajari nge-cracknya, ya. Silahkan nanti cari-cari di internet, cari-cari di YouTube sendiri, karena secara etika kurang elok kalau seorang dosen kok ngajari mahasiswanya nge-crack. Tapi kalau kalian yang nge-crack sendiri, ya itu silahkan demi untuk pembelajaran, ya. Insya Allah nanti akan saya siapkan tools-nya, nanti akan saya share dan kalian silahkan install, ya. Nanti dengan adanya tools itu akan membantu kita, akan mempermudah, walaupun kalian tidak bisa coding, itu masih bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, silahkan jika ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, mungkin ke aplikasi kalkulator dulu. Jadi sebenarnya bisa kalian lihat, ya, seperti yang saya jelaskan dulu di awal, sebenarnya untuk bahasa ini yang HTML itu tujuannya untuk tampilannya, ya. Jadi ini yang saya lingkari merah ini itu sebenarnya untuk tampilannya saja. Sedangkan yang bisa memproses itu maksudnya bisa menjumlah, bisa mengurangi, bisa membagi, bisa mengkalikan, itu adalah yang PHP. Jadi ini, ya. Jadi yang bisa bisa menghitung tadi itu ada di sini. Ada di sini. Ya. Jadi ini adalah istilahnya apa ya? Ini adalah prosesnya. Ini adalah proses, sedangkan ini adalah tampilan. Ya, jadi ini adalah tampilan. Jadi kalau HTML itu tanpa ada PHP nggak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya kalau misalnya motor, ini adalah bodi motornya, ini adalah mesinnya, gitu loh. Ya, jadi seperti ini. Robot pun juga demikian. Robot itu jika dia tidak diprogram, maka robot itu ada wujudnya tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti halnya manusia, ya. Ini kalau misalnya manusia, kalau ini sebuah manusia, misalnya ya, gampangannya misalnya ini manusia. Nah, sebentar. Kalau gampangannya ini misalnya manusia, ini tuh wujud fisik kita. Ini tuh wujud fisik kita. Tapi kalau kita nggak ada nyawanya, atau kita nggak ada yang memerintah dari otak, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Agar kita mau,
Oh, ini waktunya kuliah. Oh, ini waktunya makan. Oh, ini waktunya kita jalan-jalan. Oh, ini waktunya ngerjakan UTS. Itu ada di sini. Perintahnya yang menyuruh itu ada di sini. Jadi seperti yang saya bilang, web itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, kalau ranahnya mata kuliah web design, sama diajari Bu Suci sampai mana untuk web design? Sudah diajari pakai template atau belum? Belum. Belum. Nah, kalau yang diajarkan Bu Suci itu sebenarnya hanya di wilayah ini, ke bawah ini. Yang belajar hanya dari tampilan web. Nah, kalau saya sebenarnya fokusnya ada di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi contoh, sedikit contoh, saya tunjukkan. Nah, kalau membuat tampilan web ini, yang kalian lihat ini sebenarnya adalah mata kuliah web design. Ya. Jadi yang kalian lihat tampilannya ini, tapi contoh, tak kasih contoh, tambah pembelian. Misalnya hari ini, tanggal 29, harganya 10.000, misalnya untuk nama barangnya Tenggo ini, jumlahnya 10, diskonnya 0, misalnya. Saya simpan, bisa enggak ya? Sebentar, saya cek dulu. Masuk ya ini ya, tanggal 29 ini ya. Nah ini. Nah, agar tadi bisa tersimpan ke database, jadi kalau sudah tampil di sini, sudah tampil yang nomor 1 ini sudah tampil, berarti dia sudah tersimpan ke database. Itu adalah mata kuliah web design, web database, mata kuliah ini. Itu ilmunya. Tapi kalau ilmu yang bisa menampilkan, itu di mata kuliahnya suci. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana web design, mana web database. Nah, contoh sedikit ya. Untuk bisa menyimpan data seperti ini itu sebenarnya kan kalian sebenarnya tinggal klik tombol simpan. Tapi proses di dalamnya itu banyak dan panjang. Ya, mungkin sedikit saya tunjukkan ya, biar kalian tahu agar bisa menyimpan seperti tadi. Ya, itu sebenarnya dalamnya seperti ini. Dalamnya itu tadi kan jadi gini, tampilannya adalah ini tambah sebentar tambah mana tambah. Nah, jadi tampilannya tadi kan di sini di ini. Nah, kalau menampilkan datanya itu perintahnya cukup seperti ini. Nah, cukup seperti ini perintah datanya itu mulai nah ini. Ini perintah menampilkan datanya. Itu ini. Ya. Kalau untuk menyimpan datanya, kita cek di sini menyimpan datanya. Ya, simpan. Simpan aja apa namanya? Simpan pembelian. Nah, jadi ini. Perintahnya itu seperti ini, simpan beli. Nah, perintahnya itu seperti ini. Jadi kalian tadi lihat, untuk proses kita bisa ngisi data di sini, kemudian kita klik simpan, itu baris perintahnya itu seperti ini. Ya. Kelihatannya memang tinggal ngeklik, tapi di dalamnya itu perintahnya cukup panjang. Ya, ini bahkan dikalikan diskon. Nanti jika dia dapat diskon, jika itu bagaimana itu sudah kita pikirkan. Ya, jadi untuk bisa menyimpan perintah tadi, nah coba saya tunjukkan di database-nya. Ini database-nya. Tadi yang terakhir, jadi yang bisa kalian lihat tadi, yang bisa kita simpan itu adalah record ke-10 ini. Ini sebagai gambaran dulu. Ya. Oh, programmer itu susah ya ternyata ya. Sebenarnya ya dibilang susah ya susah, dibilang tidak ya tidak, tergantung orangnya. Kalau sudah terbiasa pekerjaannya sehari-hari, ya tidak berat. Tapi bagi yang tidak pernah, akan jadi berat. Nah, yang saya pikirkan di sini begini, kalian kan bukan dari latar belakang TI. Pasti jadi secara logik itu memang belum terbentuk. Kenapa? Karena kalian tidak diajari dari awal dan tidak diajari yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu cara berpikir kita tentang bagaimana cara membuat program. Nah, makanya nanti saya harus punya pemikiran, maksudnya harus punya terobosan gimana caranya agar mahasiswa dari jurusan kita, walaupun misalnya kita fokusnya lebih ke bisnis, tapi kalian juga bisa berpikir ke arah teknis, gitu loh. Jadi tanpa menguasai ilmu coding pun nanti bisa membuat website yang lebih bagus. Ya, beneran di tahun lalu itu satu kelas yang saya ajar itu jujur aja ada sekitar
5-6 orang itu yang pinter-pinter banget menurut saya. Jadi dia tidak kalah dengan teman-teman di TI itu bahkan. Ya, makanya yang penting apa? Yang penting mau belajar. Ya, nah, nanti sampai mungkin saya ajarkan cara membuat manualnya, juga akan saya ajarkan cara membuat yang menggunakan tools. Nanti hasil akhirnya kalian boleh pilih yang mana. Kalau tahun lalu anak-anak semua memilih yang pakai tools. Kenapa? Karena tidak perlu ribet mikir, bisa membuat aplikasi yang bahkan lebih bagus. Tapi nanti kalian tak kasih pilihan, kalian pilih yang mana. Ya. Tapi paling tidak kan tahu, oh kalau yang manual itu begini, oh kalau yang otomatis itu begini. Silahkan jika ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang otomatis ya kita butuh tools. Nanti toolsnya akan saya share di grup insya Allah. Ya. Tapi untuk cara nge-cracknya mohon maaf di web itu sebenarnya sudah ada cara nge-cracknya. Tapi mohon untuk cara nge-crack jangan tanya saya nanti ya. Karena etikanya itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau maksudnya gini, ini lupa silakan kalau mau pakai ini, tapi mau kalian crack atau enggak itu urusan kalian gitu loh. Kalau Pak Mas nge-crack, ya iya, tapi tidak boleh kita mengajarkan ke mahasiswa secara etika kok enggak pas gitu ya. Jadi yang mau nge-crack jadi istilahnya dosanya itu ditanggung sendiri-sendiri lah gitu loh ya. Ya. Tapi kan kita tidak untuk ranah komersil, saya rasa kok tidak bermasalah kalau kita gunanya hanya untuk ranah pendidikan seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi database itu apa sih sebenarnya? Nah, database itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah data. Jadi nanti ya seperti yang saya bilang dulu di awal-awal kita kuliah itu, pada saat kalian mendaftar di Polinema misalnya, oh kalian data kalian sudah tersimpan. Itu ada proses-prosesnya seperti itu. Ya. Jadi nanti bahkan data itu bisa diolah tergantung kebutuhan. Ya. Ya. Dengan adanya data kita sangat terbantu seperti itu. Nanti jadi kalau ini, nah kalian bisa lihat contoh sederhana. Misalnya jadi kalian harus punya jadi gini. Nah, di sebuah toko aplikasi toko sederhana itu minimal harus ada 3 ya. Ada pembelian, ada stok, ada penjualan. Saya tanya mungkin ke kalian, ini harusnya yang lebih pintar kalian bisa menjawab. Apa sih sebenarnya bedanya pembelian dengan stok? Ayo, ini ilmunya ilmu manajemen loh sebenarnya. Nah, gini aja. Saya tanya gini, stok itu sebenarnya apa? Barang yang disimpan. Barang yang ada di gudang. Barang yang ada di gudang. Barang yang disimpan. Pertanyaan saya begini. Kalian contoh ke toko A. Kalian beli coklat. Kebetulan coklatnya itu tinggal 1. Kemudian kalian beli 1 habis. Ya, itu tadi yang beli misalnya Mbak Dwita. Kemudian Mas Hanif datang. Mbak, saya beli coklat. Ya. Itu harusnya jawabannya kosong atau habis. Kosong. Stok habis. Ayo. Apa sih bedanya? Kosong. Jadi gini, apa sih bedanya kosong dengan habis? Apa beda? Jadi gini sebentar, saya ulangi pertanyaan saya. Apa sih bedanya kosong sama tidak ada? Kalau kosong Tidak ada itu gimana? Kalau kosong itu pasti akan kulaan lagi gitu loh, Pak. Oke, pertanyaan saya begini, pertanyaan saya ya. Jika misalnya sebelumnya toko itu sudah jadi begini, jika sebelumnya toko A itu sudah jadi punya barang coklat, kemudian barangnya habis, itu apa namanya? Kalau habis tidak ada di stok, Pak. Kalau habis. Oke, pertanyaan saya kemudian begini, jika kemudian toko A itu beli barang yang sama-sama coklat yang tadi, itu masuknya ke stok atau ke pembelian? stok pembelian. Ayo, ini harus tahu. Soalnya ini sebenarnya ilmunya ilmu manajemen, tapi orang-orang manajemen belum tentu bisa jawab.
Jadi saya kasih penjelasan biar kalian nanti paham. Jadi sebenarnya pembelian dengan stok itu ada tujuan yang berbeda. Ya, saya kasih contoh. Stok itu jadi gini, barang dimasukkan ke stok jika sebelumnya barang itu belum ada, menjadi ada. Contoh, ada barang coklat, misalnya ya, nama barangnya coklat, kodenya barang itu C01 misalnya. Sebelumnya toko itu belum ada, itu berarti masuknya ke stok. Jika toko itu sudah punya barang coklat C01, kemudian habis, itu masuknya ke pembelian. Bingung nggak maksudnya? Enggak paham, Pak. Kalau stok itu kayak wadahnya gitu toh, Pak. Jadi begini, contoh misalnya. Jadi misalnya begini, jika kalian misalnya pertama kali membuka toko, saya bilang pertama kali kalian membuka toko, berarti masuknya ke stok semua dulu. Karena kan kalian belum punya datanya dari barang itu sementara kan belum punya. Ya kan? Nah, pembelian itu akan digunakan jika di stok itu pengen menambah barang yang sudah ada. Itu masuknya ke pembelian, nanti jumlah pembelian mengupdate stok. Bingung nggak? Bingung nggak kira-kira? Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi begini, misalnya ada Indomaret gitu aja wes, ada toko wes gitu. Toko itu sudah pernah menjual barang namanya coklat C01 kodenya. Karena di stoknya tinggal 10, khawatir si pemilik barang itu nanti stoknya segera habis, maka si pemilik toko itu menambah stoknya. Nah, dari yang semula 10, kalau dia beli lagi C01 sebanyak 100, ya 100 ini harus dimasukkan ke pembelian. Tapi mengupdate stok. Kenapa kok demikian? Berarti nanti total stoknya menjadi 110, di tabel pembelian juga terrecord 100. Tujuannya sebenarnya adalah untuk melihat barang ini beli dari mana, kapan, dari supplier siapa. Ya. Paham? Jadi stok itu penampungnya. Coba misalnya saya tanya, kalau nanti dimasukkan stok, itu akan jadi redundant, akan jadi masalah. Kenapa? Nanti misalnya dicek, barang ini belinya kapan? Akan susah. Ya, jadi tolong diperhatikan, pembelian itu berlaku jika sebelumnya barang itu sudah ada di stok. Jika barang itu belum ada di stok, maka dia masuknya harus ke stok. Bingung nggak maksud saya? Bingung nggak maksud saya?